action, let's go. 저 건물을 찾으러. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai rahasia dagang, ada baiknya kita mengetahui istilah dan pengertian rahasia dagang. Istilah rahasia dagang dikenal secara luas dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Robert Metz, Pamela Samuelson menggunakan istilah rahasia dagang untuk informasi yang dirahasiakan. Sedangkan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS dalam hal ini memberikan istilah agak berbeda dengan menyatakannya sebagai informasi yang dirahasiakan. Sedangkan hukum Inggris memberikan istilah yang lebih mendekati terminologi yang digunakan TRIPS dengan menyebutnya sebagai informasi rahasia atau confidential information. Menurut Uniform Trade Secret Act Kanada, yang menyatakan bahwa rahasia dagang merupakan setiap informasi yang dapat digunakan dalam suatu perdagangan yang tidak merupakan informasi umum dan memiliki nilai ekonomis. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat dalam pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha. Setelah mengetahui istilah dan pengertian rahasia dagang, kita juga harus mengetahui batas-batas dari rahasia dagang itu sendiri. Ruang lingkup rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Rahasia Dagang, yang mencakup berbagai aspek penting dalam bisnis. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai setiap kategori mengenai ruang lingkup rahasia dagang. Yang pertama ada metode produksi. Ruang lingkup rahasia dagang mencakup metode produksi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Metode ini meliputi proses, teknik, dan formula yang memungkinkan perusahaan menciptakan produk dengan cara yang unik dan efisien. Contohnya seperti pabrik mobil yang memiliki teknik perakitan khusus yang meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi limbah. Yang kedua, metode pengolahan. Metode pengolahan merujuk pada cara perusahaan mengolah bahan mentah menjadi produk akhir. Informasi ini menjadi rahasia dagang jika proses tersebut memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Contohnya itu seperti perusahaan kimia yang menggunakan proses khusus untuk menciptakan senyawa yang memiliki keunggulan dalam aplikasi industri tertentu. Yang ketiga ada metode penjualan. Metode penjualan juga termasuk dalam ruang lingkup rahasia dagang, mencakup strategi pemasaran dan distribusi yang tidak dipublikasikan. Informasi mengenai cara perusahaan menjual produk, termasuk teknik penjualan, saluran distribusi, dan pendekatan untuk menjangkau pelanggan, dapat menjadi sangat berharga. Misalnya, taktik promosi yang digunakan dalam peluncuran produk baru yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen. Yang terakhir ada informasi lain di bidang teknologi dan bisnis. Selain metode produksi, pengolahan, dan penjualan, rahasia dagang juga mencakup informasi lain yang berkaitan dengan teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomi tetapi tidak diketahui oleh masyarakat umum. Misalnya itu seperti strategi bisnis yang mencakup rencana ekspansi ke pasar baru yang direncanakan tetapi belum diumumkan ke publik. Rahasia dagang merupakan salah satu dari ketujuh jenis hak kekayaan intelektual yang ada. Rahasia dagang ini merupakan sebuah informasi yang dirahasiakan kepada halayak umum, baik di bidang teknologi maupun di bidang bisnis. Rahasia dagang tidak dapat diketahui oleh sembarang orang karena ia memiliki sebuah nilai ekonomi yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha. Dan tentunya, seorang pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk dijaga kerahasiaannya daripada dagangan yang dimiliki, di mana hak ini dilindungi oleh negara. Nilai ekonomi yang dihasilkan dari sebuah perdagangan merupakan hak pemilik dagang, karena si pemilik daganglah yang menciptakan sebuah resep atau sebuah teknologi yang diminati oleh masyarakat. Resep atau teknik pembuatan dari sebuah karya cipta yang dibuat oleh pemilik dagang merupakan rahasia pemilik dagang yang tidak mungkin ia bagi kepada orang lain, karena hal ini memunculkan risiko plagiasi yang lebih besar, di mana hal ini pasti akan merugikan pihak pemilik dagang. Karya cipta yang dihasilkan oleh pemilik dagang dalam menciptakan sebuah resep ataupun teknologi adalah hak pribadi pemilik dagang, dan sebuah yang patut diberikan penghargaan. Hal ini perlu dijaga agar si pemilik dagang merasa nyaman dan terlindungi akan sesuatu yang memang miliknya. Lingkup perlindungan yang diberikan negara dalam rahasia dagang mencakup metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, ataupun informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dasar hukum rahasia dagang di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Undang-undang ini mengatur pelindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur beberapa hal seperti hak pemilik rahasia dagang, pengalihan hak dan lisensi, penyelesaian sengketa, pelanggaran, dan penyidikan. Perlindungan rahasia dagang sendiri tidak terbatas waktunya, berbeda dengan paten yang hanya dilindungi selama 20 tahun. Pemegang rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan rahasia dagang milik orang lain atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk kepentingan komersial. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan ganti rugi atau gugatan untuk penghentian penggunaan rahasia dagang yang dimilikinya. Kemudian, selain penyelesaian dengan cara gugatan, penyelesaian perselisihan rahasia dagang ini dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Pelanggaran rahasia dagang dapat terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama, seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang orang lain. Yang kedua, seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam ketentuan pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang menerangkan bahwa pelanggaran rahasia dagang berupa pengungkapan rahasia dagang tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang apabila yang pertama, tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan yang kedua, tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut dari produk yang bersangkutan. Pelaku pelanggaran rahasia dagang yang sengaja atau tanpa hak menggunakan rahasia dagang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak sebanyak 300 juta rupiah. Pelanggaran terhadap rahasia dagang ini tentunya tidak luput karena adanya kelemahan dalam perlindungan rahasia dagang. Adapun kelemahan tersebut diantaranya 1. Kesadaran dan pemahaman yang rendah terkait rahasia dagang. Banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, yang kurang memahami pentingnya rahasia dagang dan cara melindunginya. Ini menyebabkan kurangnya upaya sistematis untuk menjaga informasi rahasia dagang, sehingga kerap kali terjadi pelanggaran rahasia dagang. Yang kedua, aturan turun dari Undang-Undang Rahasia Dagang, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang pembentukan tim penanggulangan pelanggaran hak kekayaan intelektual tidak berfungsi secara optimal. Yang ketiga, adanya ketimpangan kepastian hukum dalam pengalihan rahasia dagang. Perbedaan ketentuan yang mengatur tentang kewajiban antara pendaftaran dan pengalihan rahasia dagang dalam Undang-Undang Rahasia Dagang sendiri secara substansial telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan 3 alasan berikut. Yang pertama, Undang-Undang Rahasia Dagang tidak mewajibkan pendaftar rahasia dagang. Sebagaimana dalam pasal 3 menyebutkan bahwa suatu rahasia dagang dilindungi apabila memenuhi 3 syarat, yakni informasi yang sifatnya adalah rahasia dan tidak diketahui umum, memiliki nilai keekonomian, dan dilindungi oleh pemiliknya melalui upaya yang layak dan sebagaimana mestinya. Kedua, pengalihan hak rahasia dagang wajib dicatatkan di DJKI dan dimuat dalam berita acara rahasia dagang. Kewajiban ini tegas disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang sehingga mengikat dan tidak dapat tidak dilakukan, kecuali jika pengalihan tersebut mau dianggap tidak berimplikasi hukum pada pihak ketiga. Hal yang menjadi permasalahannya adalah bahwa rahasia dagang sendiri tidak wajib dicatat, sedangkan pengalihan dan lisensinya harus dicatatkan di DJKI. Hal ini lantas mendorong usaha yang belum mendaftarkan rahasia dagangnya untuk terlebih dahulu mendaftar sebelum melakukan pengalihan hak. Ketiga, jika merujuk pada alasan tidak diwajibkannya pendaftaran rahasia dagang dan kewajiban pencatatan pengalihan hak, maka terdapat inkonsistensi dalam prinsip kepastiannya. Negara tidak mewajibkan dilakukannya pencatatan rahasia dagang dalam rangka melindungi hak privasi pemilik usaha dengan rahasia dagang, dan hal tersebut sepenuhnya menjadi kebebasan bagi pemilik usaha. Sedangkan adanya kewajiban pencatatan telah secara eksplisit mendorong pelaku usaha untuk juga wajib mendaftarkan rahasia dagangnya, karena suatu rahasia dagang yang dapat dicatatkan adalah yang telah didaftarkan. Dalam hal suatu rahasia dagang belum didaftarkan dan akan dialihkan, maka pencatatan dilakukan dengan terlebih dahulu mendaftarkannya kepada DJKI. Pada dasarnya, inkonsistensi tersebut telah membawa implikasi pada tidak tercapainya kepastian hukum yang tegas. Guna menghindari adanya
inkonsistensi ini, pemerintah seharusnya menerapkan politik hukum rahasia dagang secara tegas dan konsekuen. Apakah wajib daftarkan pendaftaran atau tidak wajib, dan memberikan kebebasan pada pemilik rahasia dagang, tentu dengan implikasi hukum yang relevan. Hak pemilik rahasia dagang. Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang mengatur tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang terhadap rahasia dagangnya untuk: pertama, menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya; kedua, memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Berdasarkan pasal ini, pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik rahasia dagang yang berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik rahasia dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial. Sebagai hak milik, rahasia dagang dapat dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan rahasia dagang merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik rahasia dagang untuk memberikan rahasia tersebut kepada pihak lain. Dalam pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang, pengalihan rahasia dagang dapat dilakukan melalui 5 mekanisme. Pertama, pewarisan; kedua, hibah; ketiga, wasiat; keempat, perjanjian tertulis, yakni perjanjian yang memenuhi unsur syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Kelima, sebab-sebab lain yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain mekanisme pengalihan hak, pemilik hak rahasia dagang juga dapat memberikan hak pakai kepada pihak lain dengan cara memberikan lisensi. Hak pakai ini bersifat sementara. Dalam proses pengalihan rahasia dagang maupun lisensi, menurut Undang-Undang Rahasia Dagang, pemegang hak rahasia dagang diwajibkan untuk mencatatkan pengalihan tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta akan diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Contoh kasus terkait rahasia dagang. Yang pertama, ada PT Basuki Pratama Engineering atau BPE melawan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia. Kasus ini diawali dari pihak BPE mengajukan gugatan ganti rugi sebesar 127,7 miliar rupiah kepada PT HCMI karena pelanggaran rahasia dagang terkait metode produksi dan penjualan mesin boiler. Kasus ini bermulai ketika beberapa mantan karyawan BPE pindah ke HCMI dan diduga telah mengungkapkan cetak biru tentang metode produksi dan penjualan mesin boiler milik BPE kepada HCMI. HCMI kemudian memproduksi mesin boiler yang sama dengan metode BPE tanpa izin. Putusan terkait kasus ini berakhir pada gugatan BPE yang kandas karena Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara tersebut, yang masuk ranah pengadilan niaga. Majelis Hakim menyatakan gugatan BPE tentang desain industri yang melibatkan informasi rinci tentang pembuatan mesin boiler. Yang kedua ada kasus PT General Food Industry melawan Rahmat Hendarto dan Andreas Tan Gioksan. Latar belakang kasus ini diawali dari PT General Food Industry mengajukan gugatan kepada Rahmat Hendarto dan Andreas Tan Gioksan, mantan karyawannya, karena diduga telah membocorkan rahasia dagang terkait resep dan metode produksi makanan. Rahmat dan Andreas diduga telah menggunakan informasi dagang yang mereka temukan saat bekerja di PT General Food Industry untuk keuntungan pribadi dan perusahaan lain. Gugatan ini melibatkan pelanggaran Undang-Undang Rahasia Dagang dan Perjanjian Kerja. Putusan dari Pengadilan Negeri Bandung memutuskan bahwa Rahmat dan Andreas telah melanggar Undang-Undang Rahasia Dagang dan memerintahkan mereka untuk membayar ganti rugi kepada PT General Food Industry.